Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan guys, salah seorang pelatih dari Korea Selatan ataupun pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia akan didatangkan untuk timnas Indonesia, dan ini merupakan satu peluang keemasan ya untuk timnas Indonesia ataupun pemain-pemain timnas Indonesia mengambil seberapa banyak ilmu dan juga skill yang dimiliki oleh pelatih striker untuk timnas Indonesia nih. Dan apa yang menariknya di sini guys, untuk menghadapi putaran ketiga ini, Indonesia benar-benar serius untuk memperkuatkan timnya dengan membawa ataupun mencari pelatih khusus untuk striker dan juga mencari pemain-pemain keturunan yang lain untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia bagi menghadapi tim-tim yang lebih besar lagi untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini guys. Dan di sini dikatakan bikin haru, bikin haru guys, disambut fans timnas Indonesia. Ini adalah asisten baru Sintayong yang dibuat sangat terharu. Jadi itulah sikap orang Indonesia apabila hadirnya tamu ya ke negara mereka. Pasti keramahan mereka ya, bukan sejak pada dunia reality, malah di dunia media sosial pun cukup memberi dukungan dan juga cukup ramah dengan kehadiran, apatah lagi dengan kehadiran striker untuk timnas Indonesia. Dan inilah satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia ya, kerana apabila melakukan perkara seumpama itu, siapapun datang ke Indonesia pasti akan rasa terkesan ya dengan sikap keramahan yang telah dimiliki oleh orang-orang Indonesia ni. Apapun guys, coba kita saksikan bagaimana ceritanya, yang mana pelatih dari Korea Selatan ini, yang mana ini adalah asisten Sintayong bagi memperkuatkan timnas Indonesia untuk khusus pelatih striker timnas Indonesia. Langsung kita saksikan infonya dalam klip video ini. Ini bikin haru disambut fans timnas. Asisten baru Sintayong dibuat sangat terharu. Jadi persiapan untuk timnas Indonesia putaran ketiga nih, salah satunya adalah dengan kehadiran pelatih striker ya. Korea, asisten baru Sintayong dibuat terharu dengan sambutan fans timnas Indonesia. Ini Sintayong. Seperti yang kita ketahui, Indonesia baru saja mengumumkan sosok pelatih baru untuk timnas Indonesia. Ya, dia adalah ini bekas anak buah Sintayong nih kan. Penunjukan Yong Ki-hun ternyata ada andil besar dari Sintayong. Itu Idenya Yong Ki-hun adalah pelatih permintaan langsung dari Sintayong. Nantinya Yong Ki-hun ditugaskan untuk melatih para penyerang yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Lagi kuat ini guys. Yong Ki-hun tentunya sebagai langkah antisipasi karena sejauh ini timnas Indonesia belum menemukan sosok striker yang bisa diandalkan. Maka dari itu, dengan datangnya Yong Ki-hun, harapannya pelatih berusia 40 tahun tersebut bisa memaksimalkan potensi dari penyerang Indonesia seperti Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangun. Yong Ki-hun mengaku sangat berterima kasih kepada Sintayong. Ia berterima kasih karena telah diberikan kesempatan memuali skuad Garuda. Ia kemudian mengungkapkan akan belajar dan berusaha dengan baik supaya performa para penyerang Indonesia bisa lebih optimal lagi. Saya berterima kasih kepada pelatih Sin yang telah memberi saya kesempatan besar ini. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, ujar Yong Ki-hun. Setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Yong Ki-hun mengalami sebuah hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mengaku cukup kaget saat akun Instagram pribadinya diserbu oleh fans timnas Indonesia. Diserang ya. Ini pelatih berusia 41 tahun tersebut sudah memiliki lebih dari 25.000 followers di Instagram. Padahal sebelumnya followersnya tidak sampai puluhan ribu. Selain followers, orang Indonesia kalau sudah mendapat like memberi dukungan ya. Saya perhatikan beberapa pemain keturunan kan, sebelum ini gitu juga akun Instagram dorang tidak banyak followers, tetapi bila gabung dengan Indonesia, dengan timnas Indonesia, di situ diserbu. Jadi ini juga dengan kehadiran fans, dengan dukungan fans ini juga salah satu yang membuat pemain-pemain keturunan ini sangat teruja ya
dengan sikap orang Indonesia tu apabila memberi dukungan. Dan beberapa media Malaysia juga ya turut memperhatikan bagaimana cara fans Indonesia ni memberi dukungan yang sangat kuat terhadap timnas mereka. Ini tidak ada ya berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi di Indonesia ni dia punya fans, wow guys, saya sejak 2-3 tahun ini baru tahu yang begitu fans timnas Indonesia ni sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah yang membuatkan pembangunan sepak bola di Indonesia ni betul-betul dorang mau mengangkat ya. Jadi dengan kelebihan fans, lepas tu terkena lagi ditempatkan Pak Erick Thohir itu sebagai ketua umum, lagi pencapaian timnas Indonesia setiap kali mereka tampil pasti ada kejutan-kejutan yang telah berlaku guys. Jadi ini disambut oleh fans timnas Indonesia. Bayangkan, belum lagi sampai sudah dukungan itu. Jadi wow. Dan komentar dari fans Garuda, tentu ini adalah sebuah hal yang membuat Yong Ki-hun tak menyangka apa yang baru dialaminya. Yong Ki-hun akhirnya mengungkapkan jika ini adalah momen tergila dalam hidupnya. Momen tergila ya, tidak pernah dia rasa. Indonesia adalah salah satu fans paling fanatik di Asia. Betul lah, fanatik. Saya tahu banyak soal Indonesia, hanya saja saya tahu jika pelatih Shin bekerja di sini. Habis. Kalau dia sudah sampai di Indonesia nih pasti akan betah guys. Lihat sejak Sintayong sampai dapat Golden Visa ya. Dia menerima Golden Visa. Kalau dia tidak tertarik ataupun tidak terpaut pada Indonesia, sudah pasti dia tidak menerima. Mungkin habis kontrak ya dia akan pindah, tetapi dia terima Golden Visa, bermakna di sini dia akan pasti lama lagi di Indonesia. Kalaupun dia sudah habis kontraknya, mungkin untuk tinggal di Indonesia tuh mungkin dia perpanjangkan begitu. Ini lagi pelatih baru untuk striker nih, memang dia pasti akan terkesan nih guys. Dan memang kalau dia sudah datang ke Indonesia, pasti baru dia nampak bagaimana budaya, bagaimana sambutan orang Indonesia terhadap dirinya. Pasti dia akan lebih kaget lagi tuh guys. Itu memang benar-benar berlaku tuh. Berusaha menyenangkan fans Indonesia karena mereka telah memberikan sambutan luar biasa untukku, kata Yong Ki-hun. PSSI siap penuhi kebutuhan pasukan Sintayong agar tampil maksimal di round ketiga kualifikasi. Ini round ketiga persiapan mereka nih. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan pihaknya akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan timnas Indonesia. Hal itu agar tim tersebut tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ayo Garuda, timnas Garuda, nasional Indonesia termasuk transportasi yang nyaman sudah disiapkan PSSI. Semua itu menurut Ketum PSSI Zainuddin Amali semata-mata karena ingin pasukan Sintayong fokus dengan persiapan permainan dan tak memikirkan hal di luar itu. Iyalah kan. Zainuddin Amali mengatakan timnas Indonesia harus bersiap dengan sebaik mungkin untuk menatap ajang tersebut. Pasalnya Pratama Arhan dan kolega akan berhadapan dengan lawan-lawan berkualitas dan syarat dengan pengalaman. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan perjalanan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Betul, kita sekarang ini ASEAN guys, bagi dukungan penuh. Mendukung perjuangan tim asuhan Sintayong itu, seperti menyediakan pesawat. Lihat nih guys, Coach Sintayong diperlakukan seumpama ini. Jarang-jarang saya nampak ya coach di mana-mana tim ya sampai diangkat begitu, menghargai pelatih. Mungkin tempat lain pemain-pemainnya segan, dan juga mungkin tempat lain ini pelatih mungkin ada gate antara pemain dengan juga dirinya kan. Tapi di Indonesia nih tengok coachnya sampai satu stadion ya melaungkan suara Coach Sintayong ini. Apatah lagi kalau sudah menang, satu stadion itu melaungkan, menyebut nama Sintayong dengan serentak semua satu stadion. Itu yang rasa dia pun bikin merinding tuh guys kalau sudah berada di tempat itu.
charter. Ini lagi datang pelatih baru nih. Kami tentu Gila lah. mempersiapkan dengan sebaik-baiknya timnas kita, baik dari disiapkan oleh Coach Sintayong maupun dukungan-dukungan untuk supaya mereka bisa bertanding dengan optimal, Betul. tanpa dibebani Pasti. oleh berbagai hal yang non teknis, yang biasanya itu yang suka menjadi masalah bagi kita. Jadi Pak Erick Thohir dan kami semua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, kata Zainuddin Amali. Pak Erick Thohir lagi. Memang. Senggol Indonesia, pemain keturunan ini ngebet susul Jen Revens ke skuad Garuda. Jens Reben. PSSI dapat Thohir. pesan penting dari salah seorang pemain keturunan yang ngebet untuk segera membela timnas Indonesia Oh, ada U20 lagi? seperti Jen Revens. Ya, timnas Indonesia terus meningkatkan kualitas sejak Sintayong mulai menjabat sebagai pelatih pada akhir tahun 2019. Sejumlah pemain keturunan terus ditambahkan, bahkan usianya semakin muda hingga kepada generasi Jen Revens pada saat ini. Penyerang berusia 18 tahun itu baru saja membawa timnas Indonesia U19 jadi juara di Piala AFF U19 2024. Sampai menangis hari itu kan. Turnamen tersebut membawa Garuda Nusantara asuhan Indra Sapri mengalahkan Thailand di final dengan skor tipis 1-0 pada akhir Juli lalu. Iya, Sejumlah Bang. pemain keturunan diharapkan untuk segera menyusul selagi Indra Sapri menyusun skuadnya untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang diselenggara pada Wah, Coach September Indra mendatang. Sapri. Ada 3 pemain yang telah mendapatkan rekomendasi, yaitu Maures Mohinoke, Oh, ini lagi. Evans, dan Dion Max, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer timnas Indonesia U19. Oh. Namun proses naturalisasi Hinoke dikabarkan terganjal karena garis keturunan Indonesianya sudah melebihi 3 generasi yang mana tidak diizinkan oleh FIFA. Oh, tidak Kendati boleh sampai begitu, 3 ada satu generasi. pemain keturunan lainnya yang secara terang-terangan ingin mendapatkan tiket untuk dinaturalisasi. Dia adalah Sasa Diekton, seorang bek kanan berusia 19 tahun yang bermain untuk klub asal Belanda VVV Venlo. Oh. Diekton sejatinya ikut dalam persiapan timnas Indonesia U20 jelang Thailand Jens Reben. yang bergulir pada Juni lalu. Namun sayang karena datang telat, Diekton tak sempat didaftarkan dan PSSI belum bisa menilai kualitasnya karena dia tak ikut kompetisi tersebut. Gila-gila ini, guys. Diekton menyampaikan dengan terang-terangan mengenai harapannya untuk bisa menyusul Jen Revens dan kolega ke timnas Indonesia U20. Hal itu disampaikan olehnya melalui unggahan di media sosial Instagram pada fitur story-nya dini hari tadi. Diekton mengunggah foto dirinya menggunakan jersey latihan timnas Indonesia dengan caption yang menggoda. Wow. Tentunya ini menjadi sebuah pesan kepada Ketua Umum Pakai PSSI Erick baju Thohir untuk timnas segera Indonesia. memperhatikannya. Guys, itulah suasana ya saat ini untuk persiapan timnas Indonesia. Berbaki hampir sebulan lagi ya. Lebih kurang begitulah dia punya tempo untuk timnas Indonesia melakukan persiapan bagi menghadapi tim-tim yang lagi besar ya pada putaran yang ketiga ini. Dan sebab itulah Indonesia dia mencari khusus untuk striker. Jadi inilah masanya untuk timnas Indonesia memperkuatkan ya dari segi strategi, dari segi skill, dan kemahiran-kemahiran baru bagi menghadapi putaran ketiga. Saya tengok guys, saat ini ya betul-betul Indonesia dia serius ya mau membawa timnya itu sampai ke level paling maksimum. Dan bila melihat bagaimana Pak Erick Thohir dengan dia punya cara berkomunikasi dengan FIFA, lepas tu dengan dia punya pengaruh ya, di situ dari segi pembangunan sepak bola di Indonesia turut sama-sama menaik ya. Dan bila melihat bagaimana kesan apabila Pak Erick Thohir wujud dalam PSSI, yang pertama bila melihat sewaktu awal dia menjabat sebagai ketua umum, perkara yang dia lakukan adalah untuk merubah semua manajemen ya, dari segi tempo latihan antara tim senior, junior dan juga semua kategori. Dan dia membentras korupsi. Itu yang pada awal kemasukannya itu dia membentras korupsi yang terdapat dalam PSSI. Dan dia telah mengundang tim nomor 1 dunia yaitu Argentina. Di situ yang ramai orang tidak percaya pada awalnya ya, adakah Pak Erick Thohir bisa untuk mendatangkan Argentina? Itu yang menjadi perbualan publik di media sosial. Saya tengok, tetapi telah terbukti dia telah berjaya membawa Argentina
ke Indonesia untuk persahabatan ya, perlawanan persahabatan, dan Indonesia telah berjaya menjadi tuan rumah U17 ya, kalau tidak silap, U17 lah menjadi tuan rumah, mendapat kepercayaan penuh oleh FIFA untuk menjadi ataupun mengatur sebagai tuan rumah. Jadi itu satu kejayaan Pak Erick Thohir. Dan bila melihat bagaimana momentum timnas Indonesia sejak kehadiran Pak Erick Thohir dalam timnas Indonesia begitu baik ya, dari segi pencapaian, label senior sudah ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lepas tu junior pula U19 baru-baru ini juga turut menjadi juara di Piala AFF. Jadi itu satu perubahan yang besar. Dan dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, banyak pemain keturunan. Jadi itu juga menjadi persoalan ketika awal kemunculan pemain-pemain keturunan ini, tetapi tengok akhirnya telah terjawab. Apa yang Pak Erick Thohir lakukan itu adalah untuk mengangkat sepak bola di Indonesia, dan dia membawa pemain keturunan ini juga mempunyai talian darah juga ya. Tengok, saya dengar tadi kalau sudah 3 generasi dia tidak ambil sudah, bermakna untuk pemain keturunan ini mesti mempunyai tali ataupun ada keturunan darah yang dekat dengan orang-orang Indonesia. Jadi beginilah, apabila pemain yang bakal akan tampil untuk putaran ketiga ini sudah pasti mau diperkuatkan dengan menghadirkan pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia. Dan bila melihat dia belum lagi sampai pun sudah mendapat dukungan yang sangat kuat ya, yang sangat padu oleh fans timnas Indonesia. Sebab kalau dilihat ya, saya pun guys sebenarnya sebelum ini saya tidak tahu yang begitu fanatiknya fans timnas Indonesia. Setelah saya membuat reaksi tentang Indonesia, baru saya tahu dari segi jumlah penduduk Indonesia ini berapa ratus juta. Lepas itu dari segi sukan sepak bola ini, rupa-rupanya Indonesia nih kalau sebut pasal sepak bola, hampir 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar ataupun pendukung sepak bola. Jadi pantas saja di Indonesia ini banyak klub-klub ya. Dan juga kalau di media sosial soal sepak bola ini banyak media-media yang mengangkat tentang sepak bola. Jadi dengan kehadiran pelatih striker ini, dengan dukungan fans yang cukup luar biasa yang dilakukan terhadap pelatih yang asal dari Korea Selatan ini, pasti dia akan rasa lagi terharu, teruja, dan juga pasti akan betah berada di Indonesia. Sebab ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin dia tidak tahu tentang Indonesia, dari segi budaya, dari segi keramahan orang Indonesia itu pasti dia akan kaget apabila datang ke Indonesia nanti. Jadi apapun, selaku tim yang mewakili ASEAN, kita di Malaysia juga turut memberi dukungan, doa dan harapan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya pada putaran ketiga nanti. Dan semoga dengan kebangkitan timnas Indonesia dan juga satu-satunya wakil tunggal di ASEAN ini, semoga dia dapat memberi contoh pada tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini, agar suatu masa nanti agar dapat sama-sama melaju ke putaran ketiga ataupun dapat masuk ke Piala Dunia. Jadi Pak Erick Thohir sangat berfungsi saya lihat pada timnas Indonesia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.